Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran abad 21 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, konsep pembelajaran, karakteristik peserta didik, karakteristik guru, dan modal pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas, memastikan akses dan kesetaraan, dan pembelajaran seumur hidup. Pendidikan yang berkualitas, artinya pendidikan pada abad 21 berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh pendidikan yang layak, bermakna, dan sesuai dengan standar global. Kemudian, akses dan kesetaraan. Artinya, menciptakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Mendorong partisipasi aktif setiap peserta didik agar tidak ada yang tertinggal. Kemudian, pembelajaran seumur hidup. Artinya, pendidikan tidak terhenti setelah lulus dari institusi formal. Konsep pembelajaran seumur hidup mendorong setiap individu untuk terus belajar dan mengembangkan diri di sepanjang hidupnya. Kemudian yang kedua, konsep pembelajaran. Ada life and career skill, kemudian learning and innovation skill, dan information, media, and technology skills. Untuk yang pertama, life and career skills meliputi kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan, fleksibilitas, tanggung jawab, dan etika profesional. Siswa diajarkan untuk siap menghadapi tantangan dalam kehidupan dan dunia kerja yang terus berkembang. Kemudian yang kedua, learning and innovation skills. Keterampilan yang mencakup berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Peserta didik diharapkan mampu berinovasi dan menemukan solusi yang baru dalam situasi yang kompleks. Dan yang ketiga, information, media, and technology skills. Peserta didik perlu menguasai cara mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Literasi media dan teknologi menjadi penting untuk membantu siswa memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Yang ketiga, mengenai karakteristik peserta didik. Jadi yang pertama adalah peserta didik harus mampu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang pertama, berpikir kritis. Peserta didik diajarkan untuk berpikir secara logis, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan yang didasarkan pada analisis yang mendalam. Kemudian kreatif. Siswa didorong untuk mengembangkan kreativitas mereka baik dalam ide baru maupun memecahkan masalah dengan cara-cara yang juga inovatif. Yang ketiga, kolaborasi. Peserta didik mampu untuk bekerja sama di dalam tim, saling menghormati pendapat orang lain, dan berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Yang terakhir adalah komunikasi. Jadi peserta didik memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi, dan pendapat dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, karakteristik guru. Berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Fasilitator pembelajaran artinya guru berperan sebagai pembimbing yang mendukung proses belajar peserta didik. Guru menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan memberikan arahan agar siswa menemukan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, pembelajar sepanjang hayat. Artinya, guru perlu terus belajar dan mengembangkan diri baik dalam pengetahuan maupun keterampilan. Hal ini penting untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa.
Yang terakhir, model pembelajaran, yaitu berbasis proyek dan berbasis masalah. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek yang nyata, relevan dengan dunia nyata. Melalui proyek ini, siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga kerjasama. Kemudian pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan ini berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai sarana belajar. Peserta didik dihadapkan pada suatu masalah kompleks dan didorong untuk mengeksplorasi solusi sehingga mereka mengembangkan kemampuan analitis dan logika. Sekian pemaparan saya mengenai pembelajaran abad 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.